Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadil mu'minin. Allahumma shalli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Kehadapan Guru Agung Pak Al-Fatihah. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi ziarah kepada para wali-wali Allah, khususnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani maupun Sultan Aulia fi hadzal zaman, yaitu Guru Agung kita Abbas. Jadi manaqib ini, kata bangsa Abah, ini adalah ziarah. Kita tentu sulit untuk melakukan ziarah kalau tidak melalui manaqib ini. Maka dengan berguru kepada Abbas, kita dikasih segala kemudahan-kemudahan. Salah satunya kemudahan dalam berziarah. Dengan hadir dalam manaqib, sama saja kita ini sudah berziarah. Disinilah berkumpulnya seluruh wali-wali Allah. Siapa wali Allah itu, Bapak Ibu? Tadi ayatnya sudah dibaca sebelum mangkobah tadi. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Itu wali Allah. Itu Al-Quran loh. Kalau orang nggak percaya sama wali Allah, berarti dia ingkar kepada Al-Quran. Wali-wali Allah itu siapa? Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Yang mereka itu tidak memiliki rasa takut dan sedih. Siapa mereka? Alladzina amanu wa hum yattaqun. Wali-wali Allah, kekasih-kekasih Allah, orang-orang yang tidak memiliki takut dan sedih itu, ya, itu adalah orang-orang beriman, wa hum yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Maka kita bersyukur bisa selalu ziarah dengan wali-wali Allah melalui manaqib. Wali Allah yang sudah tiada maupun wali Allah yang masih hidup di bumi ini bersama kita secara zahir, yaitu Guru Agung kita Abbas. Beliau itu wali Allah yang masih hidup secara zahir. Ya, kita bisa berziarah kepada beliau maupun kepada para wali-wali Allah yang sudah wafat. Maka kita ini Bapak Ibu ya, dengan melaksanakan manaqib, dengan melaksanakan khotaman, dengan melaksanakan zikir jahar, khafi, sholat sunnah, semua amaliyah mursyid yang kita laksanakan itu dalam rangka kita ikut kepada laki-laki yang ada di dalam surah Yasin. Renungkan ini, camkan ini. Kita sholat sunnah kan berjamaah semua kan? Jamaah kalau lagi berkumpul tentunya, ya kan? Jamaah semua, yang sunnah, yang fardu, khotaman, ya, apalagi manaqiban, semua amaliyah yang kita laksanakan dalam rangka ikut laki-laki yang ada dalam surah Yasin. Wajah amin aqsal madinati rojulun. Nah, rojulun itu satu laki-laki, bukan laki-laki kesukaannya wanita, bukan. Rojulun. Wajah amin aqsal madinati rojulun yas'a. Laki-laki ini memiliki karakter, dia itu selalu cepat, gercep itu, gerakan cepat. Dalam apa? Dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rajulun yas'a. Dia selalu memiliki karakter tuh, gerakan cepat dalam mentaati Allah, beribadah. Dalam hal kebaikan dia senantiasa terdepan. Ini laki-laki yang ini. Itulah Guru Agung kita Abbas. Makanya kita itu dibimbing, dibawa untuk selalu terdepan dalam segala hal, ibadahnya, segala kebaikan selalu terdepan. Lihat guru kita, Pak. Makanya tidak terkejar, tidak tertinggal. Guru kita nggak ada yang bisa ngejar amalia beliau, Masya Allah. Ya. Karena memang beliau adalah Sultan Aulia fi hadzal zaman. Ya. Beliau pangkatnya, ya, sebagaimana Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, pangkatnya ini namanya Sultan Aulia fi hadzal zaman, ini pangkatnya itu di atas semua wali-wali Allah.
kecuali imam maksum. Tadi kan mangkobanya sudah dibacakan ya. Nah, Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir itu pangkatnya di atas semua wali Allah kecuali imam maksum. Siapa imam maksum? 4 orang. Imam maksum itu 4 orang. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, sama Sayyidina Ali. Ini imam maksum. 4 orang sahabat. Ini wali Allah yang tertinggi dari umat Nabi Muhammad SAW. Ini 4 orang ini. Maka kedudukan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu di atas semua wali-wali kecuali 4 orang ini. Termasuk guru kita Al-Faus. Kedudukannya di atas semua wali-wali yang ada kecuali 4 imam ini. Karena memang beliau juga Sultan oleh fi hadzal zaman. Ya. Kalau Sayyidina Maksum kan biasa kita baca khotaman itu kan. Terakhir ada Sayyidina Maksum kan, ila hadrati Sayyidina Maksum. Sayyidina Maksum itu adalah Sultanul Aulia yang masih hidup secara zahir fi hadzal zaman. Guru kita, guru Al-Mita Abbas. Makanya ketika kita khotaman ila hadrati Sayyidina Maksum Abbas Al-Fatihah. Jadi ada perbedaan Imam Maksum dan Sayyidina Maksum. Kalau Imam Maksum itu 4 orang sahabat tadi, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Ini Imam Maksum. Kalau Sayyidina Maksum itu adalah Sultanul Aulia fi hadzal zaman. Bapak Ibu, kita bersyukur kita bisa ikut ketemu dengan Rajulun Yas'a yang ada di dalam surah Al-Baqarah. Siapa beliau itu? Beliau adalah seseorang yang ada di dalam surah Al-Kahfi itu. Fawajada 'abdan min ibadina, ya. Atainahu rahmatan min indina. Kan? Fawajada 'abdan min ibadina, maka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami. Wa atainahu rahmatan min indina, yang kami beri rahmat kepadanya dari sisi kami. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri kepadanya ilmu dari sisi kami, yang disebut dengan ilmu laduni kan. Itulah guru kita, Abah Aus. Cirinya apa? Cirinya orang yang dimaksud itu cirinya itu dia berbuat bukan karena siapapun, termasuk ibadahnya. Abah Aus, guru kita, pernah berkata begini, Abah itu ibadahnya bukan untuk Allah, tapi ibadahnya oleh Allah. Bukan untuk Allah, tapi oleh Allah. Coba Pak, itu maknanya sangat dalam. Seperti Nabi Khidir ketika bersama Nabi Musa itu kan melakukan beberapa perbuatan yang membuat Nabi Musa tidak sabar itu ya. Akhirnya kan Nabi Musa tidak sabar ikut Nabi Khidir. Terakhir Nabi Khidir jelaskan, wahai Musa, semua yang aku lakukan itu bukan kehendakku, tetapi kehendak Allah. Jadi yang diperbuat oleh Nabi Khidir itu, siapa yang memperbuat Nabi Khidir itu? Allah. Ibadahnya seorang hamba yang diberi ilmu oleh Allah ini, ibadahnya itu diibadahkan oleh Allah. Semua perbuatannya atas kehendak Allah, bukan karena dirinya, bukan. Makanya kata Abah mah ibadahnya bukan kepada Allah, tetapi oleh Allah. Kan ini tingkatan lebih tinggi, Pak. Kalau kita kan masih apa? ya karena nafsu kan. Ya kita umumnya, kalau beliau kan memang makomnya namanya Sultan Aulia ya. Ya. Makanya kita tinggal ikut saja. Nah, kita ini adalah rijalul la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah, ayat yang biasa dibaca dalam surah Isra itu ya. Rijalul la tulhihim tijarah, laki-laki yang tidak dilalaikan dari perdagangan, dari berzikir kepada Allah. Kita semua walaupun jenis kelaminnya perempuan, tapi kalau dia tidak lalai dari mengingat Allah,
dia seorang rijal. Rijal itu apa, bahasa simbol betapa dekatnya orang itu kepada Allah gitu loh. Siapa orang-orang itu? Nggak pandang bulu jenis kelaminnya, apakah laki-laki. Yang dimaksud laki-laki itu bukan laki-laki penyuka wanita, bukan, laki-laki yang dekat dengan Allah. Walaupun jenis kelaminnya perempuan, ibu-ibu, tapi kalau hatinya tuh zikir kepada Allah, tidak lalai, dia menjadi rijal. Rijalul la tulhihim tijaratu wa la bai'un an dzikrillah. Orang-orang, ya, kalau secara letterlek bahasa rijal itu kan laki-laki, tapi itu maknanya orang-orang yang tidak dilalaikan hatinya oleh perniagaan, perdagangan atau aktivitas apapun an dzikrillah, dari ingat Allah. Ini kita ini, karena sudah dikasih alatnya ini Bu ya. Makanya ibu-ibu sedang apa saja ini harus dihidupkan supaya ibu-ibu jadi rijalul la tulhihim tijaro, orang-orang yang dekat sama Allah karena selalu ingat ini. Sudah dikasih alatnya. Siapa yang ngasih ini Bapak Ibu? Siapa yang ngasih ini? Guru kita, mursyid kita, Abah. Itulah rajulun. Tidak ada rijalun kalau tidak ada rajulun. Itu artinya bisa masuk karton. Hadwan, saya manggilnya hadwan ya. Hadwan. Jadi Bapak Ibu ya, sekali lagi, tidak akan ada rijalun. Rijalun itu kalau secara bahasa itu artinya kan jamak laki-laki, ya, rijalun. Kalau rajulun itu apa? Tunggal, satu laki-laki itu rajulun. Kalau dua laki-laki, rajulaini. Kalau banyak laki-laki, rijalun, gitu kan? Rijalun itu banyak laki-laki, Pak. Laki-laki yang banyak itu rijalun namanya, yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan aktivitas apapun dari Allah. Itulah laki-laki yang disukai atau dikasihi atau dicintai oleh Allah. Meskipun jenis kelaminnya perempuan, kalau dia menjadi orang yang selalu zikir, berarti dia menjadi orang yang dikasihi Allah. Seperti itu. Nah, supaya ada rijalun harus ada rojulun. Nah, gitu. Rojulun. Siapa rojulunnya? Syekh Mursyid Kamil Mukamil. Maka kita bersyukur sudah dipertemukan dengan rojulun, seorang laki-laki yang selalu gerakan cepat di dalam beribadah kepada Allah. Makanya kita ini keteteran kalau kita ini enggak betul ini, keteteran sekali. Apalagi contohlah sholat awal waktu ya, sholat kita ini kalau nggak betul-betul dibiasakan keteteran. Saya dulu awal-awal keteteran Mbak, awal-awal itu nggak biasa ya, awal waktunya betul-betul luar biasa dulu kita mengajarkan itu. Maka kita biasakan begitu. Makanya Abah bilang, ikhwan akhwat jangan keluar rumah kalau tidak punya wudu. Salah satu tujuannya supaya bisa jaga awal waktu. Ini luar biasa guru kita ini mengajarkan. Makanya kita tinggal ikut saja. Kita sudah ketemu dengan rojulun, kita tinggal ikut saja, ikut. Karena kata Allah dalam Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, siapa yang suruh mengatakan? Dulu Rasulullah, ya kan? Rojulun yang dulu itu pangkatnya Nabi. Rojulun waktu kenabian belum ditutup. Rojulun laki-laki yang satu ini dulu pangkatnya Nabi. Setelah Nabi ditutup dengan kehadiran Nabi Muhammad SAW, rojulun yang satu ini pangkatnya wali. Tugasnya apa rojulun ini? Yaitu dalam surat Yasin. Wajah amin aqsal madinati rojulu yas'ad. Terus apa Baji? Qala ya qaumit tabi'un mursalin. Tugasnya rajulun ini ya qaumit tabi'ul mursalin, mengajak, menyeru, hei manungso, hei kaumku, hei manungso, hei manusia, ikutilah utusan-utusan Allah. Itu tugasnya Abah Aus itu. Itu
tugasnya Abbas itu menyeru manusia, ikuti ini utusan-utusan Allah. Maka Allah perintahkan kepada kita, ittabi'u ma la yas'alukum ajran wa hum muhtadun. Kita diperintah oleh Allah, ikuti laki-laki itu loh. Dia nggak pernah minta upah sama kalian, nggak pernah minta upah itu Abbas itu. Apa pernah Abbas minta sama muridnya? Haram. Abbas pernah mengatakan itu haram. Abbas itu meminta kepadamu murid itu haram. Seorang mursyid kamil muka itu pantang itu meminta sama muridnya itu pantang, haram hukumnya. Ya. Malayas alukum ajro wahum muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. Ya. Maka kita tinggal ikut saja, Pak. Kalau kita ingin dicintai oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ikut ya, ikut saja, tinggal ikut. Sudah selamat dunia akhirat sudah. Tinggal ikut. Contoh terakhir, gak usah malam-malam nih, nanti sahur bangun jam 3. Terakhir, masalah sholat tarawih saja ya. Karena apa? Begini, saya jelaskan sedikit bahwa seorang mursyid kamil mukamil ini di antara syaratnya 3, Pak, ibu-ibu ini. Pertama, ilmu ulama, ilmunya harus di atas ilmunya para ulama. Itu mursyid kamil mukamil. Yang kedua, hikmatul hukama, hikmahnya harus di atas para ahli hikmah. Yang ketiga, siasatul muluk, siasahnya, siasah tahu Bapak Ibu ya? Siasah ini apa ya? Strategi. Dia punya strategi itu di atas strateginya para raja-raja. Itu syarat mursyid kamil mukamil. Satu contoh saja, ilmunya Abah Aos, guru agung kita ini, karena beliau seorang mursyid kamil mukamil, maka ilmunya di atas ilmunya para ulama. Ini sudah disampaikan secara testimoni langsung oleh Dr. Kiai Haji Irfan Zidni. Beliau Syuriah NU DKI Jakarta. Dr. Kiai Irfan Zidni, coba cari di YouTube itu, Dr. Kiai Irfan Zidni, ceramah-ceramahnya. Beliau ahli kitab, ahli baca kitab kuning maksudnya. Kitab-kitab pesantren, kitab-kitab kuning, kitab apapun, beliau ahlinya. Beliau pernah cerita, saya sebelum ditalkin sama Abah Aos, saya ikut dulu sama Abah Aos. Sana manakib di sana saya ikut, tapi saya belum minta talkin. Tapi Abah juga tahu karena Dr. Irfan Zid ini orang alim, tidak mungkin lah langsung ditalkin begini, enggak, biarin aja. Apalagi Kiai Irfan Zid ini yang punya niat dalam hati ingin apa? Ibaratnya ingin menguji, dalam tanda petik ingin menguji kealiman dari Abah Aos ini. Beberapa lama ikut Abah Aos belum ditalkin. Kiai Irfan bilang begini, saya itu setiap nanya kepada Abah Aos tentang agama, belum pernah Abah Aos itu jawabnya mikir dulu baru jawab. Gak pernah. Setiap tanya Abah Aos jawabnya, oh itu ada di kitab ini Kiai, oh itu ada di kitab ini Kiai. Itu luar biasa. Makanya sampai-sampai beliau mengatakan begini, Dr. Irfan Zidni bilang, saya berani, nah, itu dalam tanda petik ya, saya berani menyandingkan guru saya Abah Aos, dia bilang, dengan ulama manapun untuk diskusi misalkan kan masalah agama. Tanya apa saja sama Abah Aos, karena memang syarat mursyid kamil mukamil, dia ilmunya di atas ilmunya para ulama. Sudah sering saya contohkan ya. Sekarang masalah sholat tarawih saja, Pak. Sholat tarawih, guru kita mengajarkan berapa rakaat? 20 rakaat. Setiap 4 rakaat duduknya duduk ini iftiros, Pak ya. Iftiros kan? Yang miring gitu, yang miring ke kiri kan? Yang 2 rakaatnya kan tawaruk ya, duduk ya. Nanti 4 rakaatnya istirahat. Itu yang dicontohkan Abah Aos begitu. Nggak tahu Ibu Awas sudah tahu ini kan? Sudah. Ya kalau sudah alhamdulillah. Kalau belum sekali dikasih tahu. Kalau lihat saya mencontohkan begitu. Saya ikut Abah Aos. Abah Aos mencontohkan 2 rakaatnya duduknya tawaruk. Nanti begitu 4 rakaat duduknya iftiros. Setiap 4 rakaat. Pertama, dulu sholat tarawih itu Nabi mengerjakan pada awalnya kan sendiri di masjid, lalu diikuti para sahabat. Ya. Malam kedua begitu juga, malam ketiga, malam berikutnya Nabi tidak keluar rumah. Sahabat nunggu ini di bulan Ramadan. Lah, ini kok Nabi sampai larut malam belum keluar ini?
Karena sudah larut, akhirnya para sahabat pulang. Pagi harinya Rasulullah bilang sama sahabat, hei sahabatku, saya tahu tadi malam kalian nunggu-nunggu saya. Tidak ada yang mencegah saya keluar untuk sholat bersama kalian, kecuali saya takut, khawatir kalau Allah mewajibkan sholat ini. Karena waktu itu masih turun wahyu, kan gitu. Akhirnya apa? Sejak itu sahabat sholatnya masing-masing, sholat tarawihnya. Sampai Rasulullah wafat, Khalifah diganti Sayyidina Abu Bakar, masih sholat tarawih masing-masing. Begitu Sayyidina Umar jadi khalifah, Sayyidina Abu Bakar wafat kan, Sayyidina Umar jadi khalifah. Sejak itulah Sayyidina Umar punya inisiatif. Ini orang-orang ini kok sholatnya masing-masing di masjid itu. Sholat tarawih di dalam Ramadan, dia mulai kan. Akhirnya Sayyidina Umar bilang begini, seandainya dikumpulkan membentuk satu shop sholat jamaah dipimpin oleh seorang imam, ini bagus sekali nih. Akhirnya dikumpulkan pak orang-orang itu, dikumpulkan dibentuk shop sholat berjamaah, ditunjuk sahabat Ubay bin Ka'ab untuk jadi imam. Karena Ubay bin Ka'ab ini sahabat yang ahli Al-Quran, ditunjuk. Nah, ketika mau melaksanakan sholat, sahabat tanya, Khalifah, ini kita mau sholat tarawih berjamaah ini, ya kan? Ya. Terus kira-kira berapa rakaat ini jumlahnya? Karena ternyata pengalaman sahabat beda-beda. Ada yang bilang 8 rakaat, ada yang bilang 10, ada yang bilang 6, ada yang bilang 4. Beda-beda Pak. Beda-beda ingatannya sahabat. Kok sudah lama ya sih. Beda-beda juga pengalamannya gitu. Karena Rasulullah hanya 3 malam saja. Dalam satu riwayat 6 malam, dalam satu riwayat. Hanya 3 sampai 6 malam saja sholat di masjid bersama sahabat sholat tarawih. Setelah itu enggak. Makanya sahabat ini beda-beda. Akhirnya sahabat Umar ijtihad sendiri. Ijtihadnya begini, kita ini sehari semalam itu kan punya sholat sunnah rawatib gitu ya, sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu kan. Itu ada yang mu'akkadah. Mu'akkadah ini sangat ditekankan. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, jadi berapa itu? 4. 2 rakaat setelah duhur jadi 6. 2 rakaat sebelum asar jadi 8. 2 rakaat sebelum isya jadi 10. 10 rakaat sunnah rawatib ini hukumnya mu'akkadah. Mu'akkadah sangat ditekankan Pak. Akhirnya Sayyidina Umar istihad, kalau gitu kita sholat tarawih berjamaahnya 10 rakaat. Tetapi berhubung Ramadan ini bulan dilipat gandakannya pahala, kita lipatkan rokaatnya. Ini ijtihadnya Sayyidina Umar. Sehingga 10 kali 2 berapa? 20 rokaat. Maka seluruh sahabat sepakat. Ini namanya konsensus, ijma. Sepakat, kesepakatan para sahabat. Tidak ada seorang pun sahabat yang menentang ijtihadnya Sayyidina Umar. Termasuk istri Nabi Sayyidatuna Aisyah itu kan pernah bilang begini, Rasulullah itu sholat di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11. Padahal kata ulama yang dimaksud istri Nabi dalam hadis tersebut itu bukan sholat tarawih, karena di situ ada keterangan baik di dalam Ramadan maupun di luar Ramadan. Berarti sholat apa itu? Witir. Iya. Kalau sholat, bukan bicara sholat tarawih itu. Makanya ketika Sayyidina Umar berijtihad bahwa kita laksanakan tarawih 20 rakaat, Sayyidatuna Aisyah pun setuju dan ikut sholat. Waktu itu berjamaah, rakaatnya 20 rakaat. Ini turun-temurun Pak, sampai tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai 4 imam mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Ahmad bin Hambal. 4 imam mazhab ini Pak, konsensus ijma sepakat bahwa sholat sunat tarawih itu 20 rakaat. 20 rakaat Pak. Ini ada dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Imam Rushd Al-Qurtubi. Dijelaskan begitu Pak. Sampai sekarang diamalkan di kota Mekah dan Madinah. Di kota Mekah Madinah itu sholat tarawihnya berapa? 20 rakaat sampai sekarang. 4 imam mazhab ini, 4 imam mazhab besar ini Pak, sepakat sholat tarawih itu 20 rakaat. Nah, kenapa disebut tarawih? Itu dari kata tarwiha yang artinya istirahat. Karena dulu orang-orang sholat tarawih itu cukup lama berdirinya. Kemudian setiap 4 rakaat ada namanya duduk istirahat.
Sholatnya berapa rakaat? Berapa rakaat? Dua rakaat sholatnya. Karena sabda Nabi, sholatul lail masna masna. Sholat malam itu 2 rakaat, 2 rakaat. Tapi begitu selesai 4 rakaat dapat 2 salam, berarti ada yang namanya duduk tarwihah, duduk istirahat. Setiap 4 rakaat duduk istirahat. Makanya Abah Os mengajarkan 4 rakaat duduknya apa? Iftiros, duduknya kan ada sholawatnya agak panjang kan? Karena itu mengambil tadi tafakulan. Karena dulunya memang setiap 4 rakaat ada duduk istirahat. Kumpulan dari tarwihah disebut tarawih. Makanya sholat ini disebut tarawih karena sholat sunnah yang ada duduk istirahatnya. Makanya kita melaksanakan sholat tarawih 20 rakaat ikut Abah Os, dan setiap 4 rakaat duduknya duduk iftiros. Duduk iftiros itu kayak duduk istirahat itu. Nah, ini kan luar biasa dulu kita. Ini secara ilmu. Memang mursyid kamil mukam itu ilmunya harus di atas ilmunya para ulama. Kesimpulannya Bapak Ibu, tinggal kita syukur saja, tinggal ikut saja, sudah selesai. Ikut kepada orang yang ikut kepada orang yang ikut kepada orang yang ikut kepada orang yang ikut Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tinggal diamalkan, kita mengamalkan dan melestarikan. Allah berkahi semuanya, segalanya selamanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima